Selamat pagi, perkenalkan nama saya Toto Somi. Saya dari kelas AKP 7A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengendalian. Baik, kita akan membahasnya, yaitu yang pertama kita akan membahas pada bagian pengertian pengendalian internal menurut Koso, di mana pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi, dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Kemudian kita akan masuk ke bagian tujuan pengendalian internal, yaitu yang pertama tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya suatu kegiatan. Kemudian yang kedua tujuan pelaporan, yaitu yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga itu tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketetapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada bagian 17 prinsip pengendalian internal. Yang pertama yaitu komponen pertama, lingkungan pengendalian, yang terdiri dari A. Tujuan komitmen terhadap integritas dan nilai etika. B. Laksanakan tanggung jawab pengawasan. C. Ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. D. Tunjukkan komitmen terhadap kompetisi. E. Tegakkan akuntabilitas. Kemudian pada komponen kedua, penilaian risiko, di mana terdiri dari yang pertama A. Tunjukkan tujuan yang tepat. Kemudian B. Identifikasi dan lakukan analisis risiko. C. Nilai kemungkinan risiko atau kecurangan. Kemudian D. Identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Kemudian kita masuk ke bagian komponen pengendalian internal pada bagian ketiga, yang terdiri dari pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. B. Pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Kemudian C. Sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Kemudian komponen keempat, informasi dan komunikasi, yang terdiri dari A. Gunakan informasi yang relevan. Kemudian B. Berkomunikasi secara internal. Kemudian berkomunikasi secara eksternal. Kemudian kita masuk ke komponen kelima, yaitu kegiatan pemantauan atau monitoring, terdiri dari A. Lakukan evaluasi berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah. Kemudian B. Evaluasi dan komunikasi kekurangan dan kelemahan. Baru kita akan masuk ke komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sebuah komponen pengendalian internal lain yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Kemudian kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Yang ketiga itu prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dapat dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kekurangan. Yang keempat, pengawasan atau monitoring. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menentukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Kemudian masuk yang kelima, yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyedia suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan penilaian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian kita akan masuk pada bagian kendala yang dihadapi pengendalian internal, yaitu yang pertama kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan.
Kemudian yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat dan mempertimbangkan. Kemudian yang ketiga, kesalahan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Yang keempat, pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Yang kelima, adanya persekongkolan di antara berbagai pihak. Kemudian kita akan membahas mengenai inherent risiko, yaitu inherent risiko adalah gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni belum terkendalikan atau risikonya masih kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Kemudian controllable risiko adalah bagian dari internal risiko yang dapat dikaitkan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Kemudian residual risiko, bagian dari internal risiko yang sudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko tersebut. Kemudian kita akan membahas salah satu contoh pengendalian internal pada BUMN. Pada umumnya, BUMN telah merancang dan menyusun sistem pengendalian internal secara memadai, namun penerapannya belum optimal. Hal ini terjadi terkait dengan upaya pengamanan kekayaan perusahaan, pengolahan pendapatan, biaya, dan investasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi BUMN juga banyak memiliki masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan meliputi pada aspek pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dapat ditulis di kolom.